Kami bersyukur Tuhan. Kalau hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Kami percaya gak kebetulan, melainkan sepenuhnya karena kasih karunia dan anugerah-Mu. Dan hari ini kami rindu ngalamin Tuhan lebih lagi. Kami rindu dengar isi hati Tuhan. Kami rindu roh Tuhan yang ubah kami. Maka itu kami minta biarlah Engkau yang persiapkan hati kami. Agar setiap benih firman yang taburkan hari ini dapat sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah. Roh Kudus kami minta, biar Engkau yang beracara sebebas-bebasnya. Ubah kami hari ini lewat firman-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya kita sama-sama katakan amin. Kita tepuk tangan yuk buat Tuhan kita sekali lagi. Dipersilakan buat duduk. Shalom saudara semuanya. Coba 3 kali lipat lebih semangat. Shalom semuanya. Wow, seneng banget hari ini bisa bergabung dengan Women of Impact ya, WOI di tempat ini. It's such a great honor, kehormatan besar. Dan mungkin sebelum kita mulai izinin aku untuk perkenalan diri sedikit ya. Karena kata orang-orang kan gak kenal maka kenalan, gak kenal maka kenalan. Jadi kenalin, nama saya adalah Revi. Saya dari bagian teaching atau pengajaran dari GBI Gilgal. Jadi bawa leadership dari Pastor Joan Mogi. Dan saya lumayan aktif juga. Bikin konten-konten di media sosial. Yang pernah lihat saya mungkin di medsos, ada yang pernah lihat ya? Ada beberapa ya. Tapi bukan yang joget-joget ya Bu ya, bukan ya. Saya biasa nyampein firman. Saya senang karena firman Tuhan mengubah hidup saya. Dan saya percaya juga hari ini firman akan berkati Bapak, teman-teman semuanya juga ya. Saya izin pakai teman-teman boleh? Boleh ya. Saya lebih senang kalau pakai teman-teman. Dan fun fact sedikit. Rumah saya juga di Kelapa Gading, jadi dekat banget sama di sini ya. Ya, dan juga dulu mama saya pernah ikut WOI juga. Iya, cuma udah dulu sekali. Jadi saya pernah sekolah minggu di sini. Tapi udah dulu sekali, udah cukup lama ya. Ya, jadi fun fact sedikit, anak Gading juga. Ya. Dan saya paling senang kalau misalnya bisa diberikan kesempatan membahas firman. Hari ini saya percaya firman Tuhan akan menjadi sangat spesial bagi kita. Tapi kuncinya satu teman-teman semuanya. Yaitu kita buka hati. Kita punya kerinduan. Coba semangatan kerinduan. Semakin kita punya kerinduan, kita akan ngalamin banyak hari ini. Karena kita semua bisa datang ke tempat yang sama. Dengar pesan yang sama. Tapi bisa dapat manfaat yang berbeda. Tergantung sama seberapa kita buka hati. Kalau yang merasa udah pinter, pasti gak dapat banyak. Tapi yang kalau haus dan lapar akan Tuhan, hari ini pasti belajar banyak. Ada amin? Dan saya suka kalau kita semangat ya teman-teman semuanya. Jadi kalau ada yang bagus bisa mau teriakin amin, haleluya, tepuk tangan, bebas, boleh banget. Ya, kita tes semangatnya sama-sama ya. Ada amin? Ada haleluya? Ada tepuk tangannya? Wah bener nih, WBI paling semangat nih. Oke, jadi hari ini saya akan mulai dengan sebuah cerita. Dengan sebuah perumpamaan. Jadi pada suatu ketika ada di Amerika, biasa kalau yang namanya gedung-gedung, bangunan-bangunan itu punya yang namanya smoke detector atau detektor asap. Fungsi dari detektor asap apa sih teman-teman? Supaya tahu ya kalau ada kebakaran kan keluar asapnya, detektornya bisa tahu, kasih alarm, orang-orang di bangunan tersebut bisa langsung evakuasi, keluar gitu kan ya. Nah tapi tahu nggak sih biasanya di bangunan-bangunan, apalagi di Amerika, itu bukan cuma ada smoke detector, tapi ada juga carbon monoxide detector atau detektor karbon monoksida. Ini adalah sebuah gas beracun yang kalau misalnya dihirup sama orang terlalu banyak, orang bisa meninggal. Nah yang lebih berbahaya seperti ini, kalau yang namanya asap kita bisa lihat warnanya, betul ya warnanya apa biasa? Ya, putih atau abu kurang lebih kan. Baunya kita bisa tahu ya, bau asap ya kan. Kita bisa tahu. Nah bahayanya karbon monoksida itu gak berwarna. Kita gak bisa lihat. Dan juga tidak ada baunya. Gak kecium. Makanya ternyata setiap tahunnya banyak orang di Amerika meninggal karena gas karbon monoksida tanpa mereka sadari. Mereka hirup, meninggal. Mereka aja gak tahu, tiba-tiba mereka meninggal. Nah sama halnya dengan kehidupan manusia. Tahu gak sih? Ada yang disebut juga sebagai silent killer. Yaitu adalah dosa yang disebut sebagai kesombongan. Coba semua katakan kesombongan.
Karena dosa-dosa lain biasa dengan mudah kita tahu, tapi dosa kesombongan seringkali sulit disadari. Makanya seorang pendeta terkenal bernama Billy Graham pernah mengatakan, menurut dia akan lebih banyak orang masuk ke neraka bukan karena dosa nafsu, tapi karena dosa sombong. Dosa nafsu kita dengan mudah bisa tahu. Oh, pornografi dosa nafsu. Selingkuh dosa nafsu. Persetubuhan bebas dosa nafsu. Kita dengan mudah tahu. Kesombongan banyak orang sampai akhir hidupnya gak sadar dirinya sombong. Banyak orang-orang yang sombong merasa dirinya rendah hati banget. Ya gak? Ya kan banyak yang gitu kan? Nah makanya hari ini kita mau belajar sama-sama. Apa sih ciri-ciri kesombongan supaya kita bisa keluarin dari hidup kita. Semakin kita buang kesombongan, semakin kita bisa jadi ibu yang baik buat anak-anak kita. Semakin kita bisa jadi istri yang baik buat suami. Semakin kita bisa jadi dampak positif buat kota dan bangsa kita. Sebaliknya kalau kita terus hidup dalam kesombongan, kita bakal lihat keluarga pasti hancur. Kerjaan pasti hancur. Tim pelayanan gereja bisa hancur juga karena kesombongan. Amsal 16 ayat 18 dikatakan, tinggi hati mendahului kejatuhan. Kecongkakan mendahului kehancuran. Bahaya yang namanya dosa kesombongan. Yakobus 4 ayat 6 dikatakan Tuhan menentang orang congkak, tapi memberikan belas kasihan untuk orang rendah hati. Siapa di sini yang mau diberkati Tuhan? Boleh lihat tangan-tangannya yang mau diberkati Tuhan? Siap dari kita ya. Makanya kuncinya jangan sombong. Kita angkat tangan kanan yuk, semua angkat tangan kanan, angkat tangan kanan, angkat tangan kanan. Tepuk pundak teman sebelah di kanan, bilang sis. Makanya jangan sombong-sombong lu sis. Ya jadi hari ini kita belajar sama-sama ya ciri-ciri kesombongan. Yang pertama yang bisa kita catat. Yang pertama orang sombong merasa keinginannya lebih baik dari aturan Tuhan. Merasa keinginannya lebih baik dibandingkan aturan Tuhan. Kita mau lihat dari Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Di mana waktu itu ketika Tuhan ciptain manusia, Tuhan bikin peraturan. Semua buah dari pohon yang ada di Taman Eden, kamu boleh makan secara bebas. Tapi buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu jangan kamu makan buahnya. Sebab ketika kamu makannya kamu pasti akan mati. Itu peraturan dari Tuhan. Tapi uniknya pada Kejadian 3 ayat 6 dibilang ketika Hawa ngelihat buah itu. Dia ngelihat wah buah ini baik. Buah ini kayaknya nikmat. Akhirnya dia ambil buah tersebut. Dia makan buah itu, dia kasih ke Adam. Adam makan juga, manusia jatuh dalam dosa. Menarik ya. Ternyata pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa. Bukan karena mereka bunuh orang, bukan karena mereka perzinahan, melainkan karena kesombongan. Mereka udah tahu aturannya dari Tuhan, tapi mereka merasa, kalau aku pengen, keinginanku lebih baik dari aturan Tuhan. Aku tahu kata Tuhan jangan, tapi kalau aku mau, aku tetap bakal ambil. Itu awal mula kejatuhan manusia. Nah sama, kita itu sombong ketika kita merasa keinginan kita lebih baik daripada aturan Tuhan pada firman-Nya. Makanya banyak orang hari ini, di dalam kesombongannya, mereka malas baca firman. Karena mereka merasa firman gak penting-penting amat, peraturan Tuhan gak penting-penting amat. Ya ada orang-orang yang mungkin seperti itu. Kalau baca firman susah banget. Tapi kalau nonton drama Korea. Gampang banget ya kan. Ya satu hari bisa 7 episode kan sampai jam 12 malam. Suami anak udah tidur nonton terus. Sampai mata kita tahan pakai jari kan kita tonton. Ayo masih bisa 1 episode lagi. Kim So Hyun menunggu kan gitu kan. Kadang-kadang kita merasa firman Tuhan gak sepenting itu. Makanya kita jarang baca. Atau mungkin ada beberapa udah seneng dengar firman, seneng datang ke gereja dengar khotbah. Tapi kadang-kadang kekeliruannya gini, pas dengar firman dari pendeta gitu. Bagus juga nih firman, cocok buat tetangga gua si Nancy, gitu mungkin ya. Atau mungkin pastor, bagus nih mertua gua harus denger nih gitu ya. Bapak, teman-teman semuanya ingat baik-baik bahwa kita ini dengar firman harusnya untuk kita refleksi dulu buat diri kita. Supaya kita makin baik. Bukan malah berpikir ini buat orang lain. No, it is for you. Ini buat kamu. Atau ada juga yang mungkin udah dengar firman, mau taat. Tapi taatnya masih pilih-pilih. Beberapa mau ditaati, beberapa enggak.
Padahal pada Yosua 1 ayat 8 dikatakan seperti ini. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkan siang dan malam, supaya kamu bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Supaya kamu beruntung dan berhasil. Kalau kita perhatikan ayat ini, ada kata segala atau kata seluruh. Coba semua katakan segala. Kalau segala artinya semua. A sampai Z. Jangan sampai kita milih-milih. Kadang-kadang kekeliruan kita milih-milih. Oke Tuhan, kalau Tuhan minta saya untuk berhenti mencuri, oke saya berhenti mencuri. Tapi Tuhan, kalau berhenti gosip Tuhan, gak bisa Tuhan. Itu nafas kehidupan wanita, gak bisa ya. Jangan, harus berhenti juga ngegosipnya. Jangan ngomongin kejelekan orang lain. Contoh lain lagi, Tuhan, kalau Tuhan minta saya untuk berhenti ngomong-ngomong kasar atau bercandaan yang jorok, Tuhan minta saya berhenti, oke Tuhan saya berhenti. Tapi Tuhan, menghormati suami, saya gak bisa Tuhan. Tuhan belum lihat suami saya 11-12 sama yang namanya iblis Tuhan. Lebih mudah hormati cumi-cumi daripada hormati suami mungkin kan. Anggapannya kadang-kadang kita milih-milih nih. Beberapa oke deh saya mau taat. Beberapa sorry Tuhan saya gak mau. Ini masih sombong. Kalau rendah hati mau mengakui semua peraturan Tuhan yang nyaman atau gak nyaman bagi saya. Kalau Tuhan yang suruh saya mau taat. Nah itu baru orang yang rendah hati. Ada amin? Boleh gak kita garuk dagunya semua garuk dagu kayak gini. Garuk dagu biar sambil ngomong kayak gini. Bener juga nih firman. Ya itu poin yang pertama ya. Kita harus mengakui peraturan Tuhan lebih baik daripada keinginan kita. Yang kedua yang bisa kita catat hari ini sama-sama. Yang kedua adalah ciri orang sombong itu tidak mau mengakui kesalahan. Tidak mau mengakui kesalahan. Kita lanjutin lagi kisah Adam dan Hawa. Singkat cerita Kejadian 3 ayat 12 Tuhan datang kepada Adam dan Hawa. Hei kalian makan ya buah yang aku larang itu. Dan di sana kan harusnya ngaku dong. Tapi ternyata enggak. Adam malah bilang, oh Tuhan itu wanita yang kau tempatkan di sisiku. Dia yang bikin aku jadi makan buah yang dilarang itu. Pas nanya ke Hawa, sama Hawa. Oh Tuhan, itu si ular tuh yang bikin aku jatuh dalam dosa kan gitu ya. Saling menyalahkan. Padahal harusnya mengakui kesalahan. Itu yang Tuhan mau pas Tuhan nanya. Kadang-kadang kesalahan kita sama. Suka menyalahkan orang lain. Aku kasih sedikit contoh perumpamaan. Misalnya ada dua orang kerja di sebuah perusahaan. Si A dan si B. Dan habis itu mereka sama-sama melakukan kesalahan yang merugikan perusahaan mereka. Habis itu si A pas dia tahu dia salah, dia buru-buru datang ke atasannya. Dia datang, bilang, Pak maafin saya udah lakuin kesalahan. Makanya terjadi seperti ini, maafin saya Pak. Mungkin atasannya agak kesel juga karena dia salah. Tapi karena dia cepat ngakunya, atasannya bisa bergerak cepat meminimalisir resiko yang ada. Betul ya? Kita bandingin sama si B. Si B setelah salah, dia nggak datang ke atasannya. Setelah B salah, dia diem-diem aja. Dia belaga, nggak ada apa-apa. Singkat cerita, atasannya tahu. Atasannya datang ke si B. Kamu salah begini-begini. Si B bukannya ngaku. Melainkan dia nyalahin temennya si C. Oh Pak, salah si C Pak. Gara-gara C makanya kayak gini. Padahal bukan salah C, salah dia. Kira-kira kalau kita jadi atasan, ketemu yang kayak gini, gimana sih rasanya? Gemes ya? Gemes ya kan? Coba semua katakan, gemes. Gemes kan? Pasti gemes. Ya kan kalau misalnya ketemu suami, anak, teman yang udah salah nggak mau ngaku, gemes kan rasanya? Nah sama, orang lain ngelihat kita juga gitu. Kalau kita udah salah, tapi kita gengsi. Kita nggak mau ngaku. Kita nyalain orang lain ya kan? Ketika ketika diri salah yang disalahin anak gitu ya. Ketika diri salah suami yang disalahin. Nah orang lain tuh gemes. Yang Tuhan pengen dan sesama kita pengen kalau ada salah ngaku. Kalau misalnya kita nggak ngaku-ngaku, keadaan nggak akan makin baik. Nah yang lebih parah apa? Kadang-kadang kita bukan cuma nyalain orang, tapi nyalahin Tuhan kadang-kadang. Contoh ya, saya punya seorang teman. Teman saya ini waktu itu ada salah investasi. Investasinya ke investasi bodong. Teman-teman di sini ada yang pernah masukin uang ke investasi bodong? Boleh lihat tangan-tangannya? Oh nggak ada ya, hanya saya doang yang pernah bodoh ya mungkin ya. Oh nggak ada ya, oh nggak ada yang ngaku ya Bu ya.
Mungkin kita pernah ya masukin ke investasi bodong, hilang uang. Nah, teman saya waktu itu seperti itu. Dan tahu apa yang terjadi? Setelah uangnya hilang, dibawa kabur. Dia marah-marah, dia bilang, kenapa Tuhan izinkan aku alami seperti ini? Katanya dia baik, katanya dia maha pengasih. Kenapa dia izinkan saya kehilangan uang? Pas saya dengar kisahnya, ya udah jelas salah dia sendiri. Udah tahu ini investasinya aneh, returnnya gak masuk akal, gak masuk OJK segala macam, tapi dimasukin. Mayoritas uang lagi yang dimasukin. Bukan salah Tuhan. Itu karena keserakahanmu sendiri kamu masuk ke sana. Nah kadang-kadang begitu pula dalam hidup kita. Kadang-kadang kita yang salah, kita malah nyalain Tuhan. Jangan nyalain Tuhan, harusnya kita akui kesalahan kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan seperti ini. Barang siapa mau mengakui dosanya, Tuhan kita setia dan adil. Sehingga dia akan mengampuni semua dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Makanya kuncinya akui kesalahan kita. Coba boleh ya aku ajak kita angkat tangan kiri, semuanya angkat tangan kiri, angkat tangan kiri, semuanya angkat tangan kiri. Tepuk pundak teman sebelah kiri bilang, sis, kalau lu salah sama gua, ngaku lu sis. Saya punya, pada Matius 7 ayat 3-5 ada ayat yang menarik juga teman-teman. Waktu itu Tuhan Yesus kasih sebuah perumpamaan kayak gini. Kalau misalnya ada saudara kamu punya selumbar di matanya, kamu jangan bilang, aku mau keluarin sumber di mata kamu. Padahal ada balok di matamu sendiri. Hai orang munafik, keluarin dulu balok di matamu. Supaya kamu bisa melihat dengan jelas, kamu bisa keluarin selumbar di mata saudaramu. Itu kata Tuhan. Aku kasih sedikit contoh pengalaman pribadiku. Dulu saya pernah lagi makan sama pasangan saya. Waktu itu lagi makan di restoran lah, ada di Kelapa Gading. Nah ketika kita lagi makan, pasangan saya ini pesen kayak semacam es teh manisnya gitu. Pesan es teh manis dan saya tegur dia. Saya bilang, sayang jangan banyak minum manis. Gak sehat tahu buat kamu gitu, gak sehat. Pokoknya lain kali gak boleh yang manis-manis. Saya bilang gitu. Singkat cerita kita makan. Setelah makan, restoran ini suka kasih es krim gratis. Jadi tawarin gitu kan. Mau es krim gak gitu. Saya nanya ada rasa apa, coklat, vanila, strawberry. Saya vanila deh. Diambilin dong, vanila. Saya makan kan. Terus saya tawarin ke pasangan saya. Mau gak? Es krimnya enak juga nih, mau cobain gak? Udah bisa tebak ya? Langsung dia bilang, loh tadi kamu yang bilang jangan manis-manis, kok malah makan es krim, sama aja bos, ya kan? Nah di sana aku merasa benar juga ya. Nah kadang-kadang kita kesalahannya juga kayak gini kan. Kadang-kadang kita suka negur orang lain. Hei, kamu harusnya suka olahraga supaya sehat. Kita sendiri gak pernah olahraga ya kan. Hei makan gak boleh goreng-gorengan, ntar sakit. Sendirinya goreng-gorengan terus ya kan. Kadang-kadang kesalahan kita gitu. Ya pantesan suami anak gak ada yang mau berubah, kitanya aja gak lakuin kan gitu. Nah seringkali kesalahan kita kalau orang lakuin kesalahan. Kita anggap orang itu udah kayak orang paling berdosa di dunia ya kan. Suami kalau salah, anak salah, udah kayaknya tuh, wah luar biasa banget Tuhan. Biarlah cawan ini berlalu dariku, ya kan? Tapi pas diri sendiri yang salah, kita cuma garuk kepala. Namanya juga manusia, kadang bisa salah. Kan gitu ya kadang-kadang kita. Nah hari ini belajarlah untuk jadi orang yang mau sadar kesalahan sendiri. Ketika kita mau akui kesalahan, mulai berubah, perbaiki diri sendiri, otomatis pasti keluarga kita, teman-teman kita, gereja kita bisa lihat perubahan kita. Mereka terinspirasi, berubah juga jadi lebih baik. Ada amin? Kita tepuk tangan yuk buat Tuhan kita yang luar biasa ya. Poin yang kedua. Poin yang ketiga yang bisa kita pelajari. Poin yang ketiga. Ciri orang sombong adalah malas doa. Coba semua katakan doa. Pada Yeremia 33 ayat 3 dikatakan oleh Tuhan, berserulah kepadaku, maka aku akan memberitahu kepadamu hal-hal luar biasa, hal-hal yang tak kau pahami, yakni hal yang tidak kau ketahui. Jadi orang rendah hati biasanya itu pasti banyak berdoa dan bukan jarang berdoa. Kita mau adain sedikit perumpamaan. Boleh saya minta satu laki-laki maju ke depan, mau yang mana yang dikorbankan? Teriakin aja namanya ibu-ibu supaya maju orangnya. Siapa namanya? Boleh silakan, boleh maju sebentar. Jangan takut Pak, sini. Jadi di sini saya punya sesuatu Pak. Lucu ya Pak ya? Lucu ya? Lucu ya, ibu-ibu ya. Coba pakai Pak, silakan. Ya coba dipakai. Bisa pakainya? Ya coba silakan dipakai. Iya di mata, betul Pak, bukan di perut. Silakan difoto dulu, ibu-ibu boleh ya.
Nah, jadi Pak merem ya, nggak boleh buka mata, nggak boleh ngintip. Udah merem? Sudah ya, jujur ya, ini ibadah, nggak boleh bohong, oke? Siap ya? Nah, sekarang Pak, saya punya kursi, tapi saya akan pindahkan dulu posisi kursinya ya Pak. Saya akan pindahkan posisi kursinya sebentar. Nah, sekarang saya mau minta Bapak buat putar-putar mandiri. Ayo, putar 20 kali Pak. Silakan, putar-putar 20 kali. Ayo, putar Pak, terus, putar, lebih cepat. Putar dulu Pak, ya, putar Pak, putar. Oke, stop, berhenti. Oke. Nah, sekarang saya akan bertanya ke Bapak kalau misalnya jalan ke kursi yang udah saya pindahkan dalam keadaan gak bisa melihat seperti ini, bisa gak Pak? Sulit ya Pak ya? Gini deh, saya bakal kasih tahu arahannya buat Bapak, tapi Bapak harus nanya ke saya. Passwordnya gini, Revi kasih tahu dong gitu. Bisa Pak? Oke, kita coba ya Pak ya. Oke, silakan. Revi kasih tahu dong. Nah, coba bisa hadap ke kiri. Hadap kiri Pak. Oke. Sekarang satu langkah kecil ke kiri. Oke. Passwordnya apa Pak? Nah sekarang coba 3 langkah ke depan. Passwordnya lagi Pak. 2 langkah ke depan Pak. 1 langkah sedikit ke depan Pak. Hadap kanan Pak, hadap kanan sekarang. 1 langkah ke belakang Pak. Passwordnya apa lagi Pak? Sekarang pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Bokongnya bisa pelan-pelan ke belakang duduk Pak. Pelan-pelan, silakan coba pelan-pelan. Oke kita tepuk tangan yuk. Oke. Wah sampai keringetan Pak. Ya sudah Pak, boleh berdiri kembali ya. Oke, ya terima kasih Pak, silakan. Nah, di sini kita belajar ya, bagaimana kalau dia sombong, dia merasa bisa sendiri, nggak akan nyampe ke sana. Tapi ketika dia rendah hati, dia mau nanya, saya kasih tahu, dia ikutin. Akhirnya dia nyampe ke kursi perjanjian itu. Nah, sama dengan hidup kita. Kalau di dalam hidup kita pengen mengalami janji Tuhan, berkat Tuhan, maka kuncinya harus rendah hati, mau nanya sama Tuhan. Caranya doa. Kalau kita jarang berdoa, males doa, ya seakan-akan kita sombong. Kita merasa aku bisa nyampe sendiri. Tapi orang yang rendah hati, yang tahu dirinya butuh Tuhan, pasti bakal nanya, Tuhan gimana ya cara aku membesarkan anakku? Gimana ya caranya aku bisa treat suami aku dengan benar? Tuhan gimana ya aku bisa pelayanan di gereja dengan baik? Gimana ya aku jalani hari ini? Nanya ke Tuhan. Maka barang siapa mau nanya, Tuhan bakal kasih tahu kita. Ada amin? Dan juga pada Yakobus 4 ayat 6b dikatakan bahwa doa orang benar, jika berdoa, doa orang benar biar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi doa kita itu bukan sekedar buang-buang waktu. Kita doa itu bukan cuma ngomong sama angin. Tapi beneran ada Tuhan yang dengar dan bisa ada keajaiban ketika kita berdoa. Aku mau kasih sebuah cerita, ini kisah nyata. Ada seorang profesor teologi di Amerika bernama Profesor Orr. Dan waktu itu dia ini mau adain tamasya buat para mahasiswa dan mahasiswinya. Karena ini kuliahnya teologi, jalan-jalannya bukan ke Disneyland, tapi ke museum. Mereka datang ke museum yang merupakan rumah dari John Wesley. Bagi yang gak tahu, John Wesley ini adalah seorang pendeta atau pengkhotbah yang cukup terkenal pada zamannya. Seorang revivalist. Banyak orang bertobat karena si pendeta ini. Singkat cerita dibawa ke rumah John Wesley yang udah jadi museum. Dan dikasih tunjuk ruang tamunya, ruang makan, ruang perpustakaan. Dan sampai saatnya mereka nyampe ke ruangan paling penting dari rumah itu. Yaitu kamar John Wesley sendiri. Yang unik dari kamar ini adalah di sebelah ranjangnya John Wesley ada sebuah bantalan. Di sebelah kasurnya bantalan kecil, di mana ada 2 lekukan yang sangat dalam. Lalu dijelaskan oleh Profesor Orr bagaimana ini adalah tempat biasanya John Wesley berlutut dan berdoa. Saking seringnya dia berdoa sampai-sampai bantalannya tuh membentuk cekungan yang sangat dalam seperti itu. Setelah dia jelasin semuanya, mereka kembali ke bus, udah siap untuk lanjutin perjalanan. Dan ketika dia hitung para mahasiswa-mahasiswinya ini, kurang 1 orang. Jadi dia balik lagi ke rumah itu dan dia cek ruangannya. Ruang tamu, ruang makan, gak ketemu, gak ada. Sampai akhirnya nyampe ke kamar dari John Wesley. Dan di sana
Dia lihat ada mahasiswanya tersebut lagi berlutut di tempat John Wesley biasanya berlutut. Dia angkat kedua tangannya tinggi-tinggi sambil berdoa, Tuhan, maukah engkau adain revival, kebangkitan rohani buat bangsaku. Dan maukah engkau melakukannya melalui aku. Ketika melihat hal tersebut, Profesor Orr tersenyum dan dia letakkan tangannya pada pundak dari mahasiswanya itu dan dia bilang, yuk kita lanjut ke bus, yang lain udah pada nungguin. Dan di sana Billy Graham bangkit dari tempat itu dan lanjutin tamasyanya. Ini menarik sekali karena ternyata mungkin teman-teman semuanya juga udah tahu siapa Billy Graham. Seorang pendeta yang sangat terkenal juga di sejarah Amerika. Banyak orang yang bertobat lewat pelayanannya. Dan ternyata seorang bernama Billy Graham dan John Wesley ini, mereka adalah orang-orang yang punya satu kesamaan. Yaitu mereka sangat ngandalin Tuhan lewat doa di dalam pelayanan mereka. Dan itu yang bikin pelayanan mereka sangat amat powerful. Nah sama dengan kita. Kalau kita pengen ngelihat keluarga kita semakin baik. Kita pengen ngelihat gereja kita powerful. Maka kuncinya adalah kita harus menjadi tiang-tiang penopang yang berdoa bagi mereka sehari-hari. Karena kuasanya mengalir atau enggak tergantung seberapa rela kita berdoa di dalam kehidupan kita. Makanya hari ini jangan jarang-jarang doa lagi, tapi banyak-banyak berdoa. Ada amin? Kita angkat tangan kanan yuk, angkat tangan kanan, semuanya angkat tangan kanan. Tepuk pundak teman sebelah kanan, kita bilang sis, daripada banyak berdosa sis, mending banyak berdoa sis. Itu poin yang ketiga ya. Poin yang keempat, teman-teman yang bisa kita pelajari yang keempat. Orang yang sombong itu mau memuliakan diri sendiri. Orang sombong memuliakan diri sendiri bukan memuliakan Tuhan. Ada kisah menarik di Alkitab waktu itu diceritakan. Pada Kejadian 4 ayat 5-6. Kain dan Habel sama-sama kasih persembahan buat Tuhan. Tapi ternyata Tuhan cuma mengindahkan punyanya Habel, bukan punya Kain. Kain jadi kesel. Tuhan nanya, Kain, kenapa wajahmu muram? Kenapa hatimu panas? Dan kita tahu setelahnya akhirnya Kain bunuh adiknya sendiri alias membunuh Habel. Menarik ya, kalau misalnya Kain beneran tujuan kasih persembahan untuk memuliakan Tuhan, harusnya kalau misalnya persembahan dia ditolak atau tidak diindahkan, harusnya dia nanya dong sama Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan kurang suka, apa ya yang masih salah, apa ya yang bisa aku perbaiki. Kan harusnya gitu ya. Tapi kok ini gak diindahkan, dia malah marah bunuh adiknya sendiri lagi. Ini nunjukin dari awal dia kasih persembahan, hatinya bukan untuk memuliakan Tuhan. Dia lebih pengen dirinya ini diindahkan, dipuji. Makanya ketika yang diindahkan adalah Habel dan bukan Kain, dia jadi marah. Karena motivasi awal dia memberi udah salah. Kadang-kadang bisa aja itu permasalahan kita dalam hidup. Saya kasih sedikit pengalaman saya dulu, saya pernah diundang oleh sebuah gereja untuk berkhotbah. Waktu itu keluar kota juga. Jadi saya udah siapin di jadwal saya satu hari tersebut ya, saya udah catat ya saya keluar kota ke kota ini gitu. Ketika sudah semakin dekat, kalau gak salah tinggal 2 hari kok gak ada kabar dari orang yang chat saya itu. Jadi saya inisiatif, saya nanya, ini jadi gimana? Soalnya yang namanya hotel belum dikasih, anggapnya keretanya belum dikasih tahu, rundown-nya atau mungkin temanya apa, gak dikasih tahu apa-apa. Jadi saya inisiatif nanya. Singkat cerita orangnya balas seperti ini, oh sorry Revi, saya lupa kabarin, kita ganti pembicara gitu. Nah jadi jujur sebagai manusia saya agak bete juga. Karena saya udah taruh jadwal buat hari itu ya saya buat mereka. Saya udah nolak berbagai macam acara demi mereka. Dan ini mereka lupa abis itu tiba-tiba ganti pembicara kan seakan-akan kayak bilang oh kita ada pembicara yang lebih baik kan gitu ya seakan-akan ya. Jadi saya ada keselnya juga jujur aja sebagai manusia. Tapi di tengah itu semua saya merasa Tuhan kasih pesan yang sama kayak yang dia kasih kepada Kain. Revi, kenapa wajahmu muram? Kenapa hatimu panas? Ya juga ya, saya mulai selidiki diri, mulai refleksi. Iya juga ya, kenapa ya? Dan di sana Tuhan mulai ngajarin saya. Revi, kenapa kalau saya akhirnya mau pakai orang lain buat pelayanan di sana? Boleh-boleh aja dong, terserah saya dong. Ya kalau misalnya saya nggak jadi kirim kamu ke sana di tanggal itu nggak apa-apa dong. Mungkin di tanggal itu di Kelapa Gading di Jakarta ada hal lain yang saya mau pakai kamu untuk berkati orang lain nggak apa-apa dong. Ya juga ya. Di sana saya mulai belajar.
Walaupun yang terjadi nggak sesuai ekspektasi saya. Sepanjang saya tetap jalan sama Tuhan, ikutin arahan Tuhan dan akhirnya memuliakan Tuhan, maka it's okay, it's enough for me. Nah sama halnya dalam kehidupan teman-teman semuanya. Mungkin di tengah menjalani hari-hari kita, kadang ada hal-hal gak sesuai ekspektasi kita. Ada hal-hal yang gak sesuai kemauan kita, gak sesuai planning kita. Tapi ingat baik-baik, sepanjang itu memuliakan Tuhan, maka gak apa-apa, itu gak sesuai plan kita. Ada amin? Jangan sampai kita menjadi seorang seperti Herodes. Coba semua katakan Herodes. Herodes ini waktu itu, dia menjadi seorang raja. Dan dia kasih public speaking tuh bagus banget. Saking bagusnya, para rakyat bilang, wih bagus banget ini. Ini bukan suara manusia, suara Tuhan, kata masyarakat. Harusnya Herodes gimana? Bilang dong, oh saya bukan Tuhan, saya manusia biasa. Kan harusnya gitu ya. Tapi Herodes ternyata malah mengambil semua pujian tersebut. Sehingga akhirnya malaikat Tuhan datang, tampar Herodes. Herodes mati di tempat. Saya mau nanya ke teman-teman, di sini ada yang mau ditampar malaikat? Ada? Gak ada kan? Gak ada yang mau kan? Kalau gak mau ditampar malaikat, jangan ambil kemuliaan Tuhan. Di dalam hidup kita serahkan kemuliaan itu kepada yang layak terima, yaitu Tuhan. Kalau misalnya kita mencapai hal-hal luar biasa, ingat bukan karena aku pinter dan hebat, tapi karena Tuhan yang kasih aku kesempatan dan kemampuan. Amin. Ada kisah menarik di zaman dulu. Dulu kekaisaran Romawi, kalau misalnya mereka pergi perang dan mereka menang, mereka itu ada acara namanya The Triumph. The Triumph ini itu berhari-hari acaranya. Di mana yang namanya kekaisaran Romawi, kaisarnya ini akan naik kereta kuda dan bakal keliling kota. Sedangkan para rakyat mereka tuh bakal ada di depan rumah mereka. Di depan rumah atau bangunan atau toko mereka, dan ketika kaisar lewat mereka bakal berseru, "Wah, kaisar hebat, kaisar luar biasa." Pokoknya mereka memuja kaisar. Yang uniknya, ketika kaisar naik kereta kuda ini, dia ditemani oleh seorang hamba biasanya. Hambanya ini tugasnya dua. Yang pertama, pegangin mahkota kaisar. Karena kan anggapnya kalau berhari-hari pakai mahkota kaisar tuh berat, capek, nggak nyaman, nggak enak. Jadi dipegangin. Nah tapi yang lebih menarik adalah tugas yang kedua. Yaitu dia harus berbisik di telinga kaisar, memento mori, memento mori. Artinya, you are mortal. Kamu manusia biasa yang suatu hari bakal meninggal. Itu tugas hambanya ini. Buat ingetin si kaisar ini, di tengah puji-pujian dari para rakyat ini, jangan sampai itu jadi racun yang bikin kamu sombong. Kamu harus ingat kamu cuman manusia biasa. Pada akhirnya bakal jadi deburan tanah lagi. Itu tugas dari hambanya ini. Nah sama dengan hidup kita. Kita harus ingat yang layak terima pujian, hormat itu Tuhan bukan kita. Makanya di kitab Wahyu 4 kalau gak salah waktu itu. Dikatakan bagaimana ada tua-tua, 24 tua-tua. Ketika di hadapan tahta Tuhan, mereka angkat mahkota mereka. Mereka letakkan di bawah kaki sang raja di atas segala raja. Dan mereka mengatakan bahwa engkaulah yang layak menerima hormat, puji, syukur, kuasa selama-lamanya. Dalam kata lain para tua-tua itu ngerti, oh kita terima mahkota tapi kami gak layak terima mahkota ini. Kamu yang layak terima mahkota ini. Jadi sama, di dalam hidup kita kalau ada yang puji kita, kok kamu bisa jadi ibu yang luar biasa sih buat anak kamu? Kok kamu jadi istri yang hebat buat suami kamu? Kok kamu pembisnis yang dahsyat, kaya, hebat? Kita ingetin diri kita dan ingetin mereka. Kalau aku bisa kayak gini, itu karena aku jalan gak sendirian. Ada Tuhan yang jalan sama aku. Ada amin. Kita tepuk tangan yuk buat Tuhan kita yang luar biasa ya. Sekali lagi angkat tangan kiri. Angkat tangan kiri sekali lagi. Tepuk pundak teman sebelah kiri bilang sis. Makanya lu jangan puji diri lu mulu. Poin terakhir, poin yang kelima. Ya, teman-teman, poin kelima yang bisa kita pelajari hari ini. Yang bisa kita pelajari poin kelima adalah kita harus mengerti. Orang sombong adalah orang yang merasa dirinya layak buat diberkati. Saya minta 4 laki-laki buat maju ke depan yuk. Boleh yuk 4 laki-laki maju ke depan. Ya kita sibuk tangan yuk buat teman-teman kita. Yuk bisa maju ke depan sebentar. Ayo bisa berbaris. Saya minum sebentar ya, haus juga dari tadi teriak-teriak. Oke, nah
Jadi ceritanya pada Matius 20 diceritakan seperti ini. Diceritakan oleh Tuhan Yesus pada suatu ketika, waktu itu ada seorang pemilik kebun anggur. Dan pemilik kebun anggur ini ketika dia keluar rumah pagi-pagi benar, kalau Alkitab bilang pagi-pagi benar biasa itu sekitar jam 6 pagi, dikatakan dia ketemu penganggur yang pertama. Ceritanya penganggur yang pertama, dia bilang, "Pak, mau kerja nggak di kebun anggur saya? 1 hari 1 dinar. Mau nggak, Pak?" Mau. Oke, kerja, Pak. Karena di sini nggak ada kebun anggur, kita kerjanya squat, Pak. Bisa squat? Coba gini. Ah, iya, squat ya, Pak. Lanjut, Pak. Terus. Nah, singkat cerita jam 9 dia ketemu sama orang kedua, penganggur kedua. "Pak, mau kerja di kebun anggur saya?" "Mau." "Saya akan kerja, Pak." "Ayo, kerja." Akhirnya jam 12 dan jam 3 ketemu orang lain lagi. "Mau kerja di kebun anggur saya?" "Saya akan kerja, Pak." "Kerja." "Ayo, ya kerja." Jam 5 ketemu lagi orang lain, penganggur lain. "Mau kerja di kebun anggur saya?" "Saya akan kerja, Pak." Kurang lebih mereka bekerja, ya kan, bekerja. Singkat cerita, udah cukup. Ketika jam 6 dibilang si pemilik kebun anggur, si pemilik kebun anggur datang lagi dan dia bilang ke ajudannya, "Kumpulin semuanya. Kita mau gaji mereka." Tapi mulai dari yang kerjanya paling terakhir. Yang kerjanya dari jam 5 sampai jam 6, baru 1 jam. "Oke, gaji. Saya gaji nih, saya bawa gaji ya. Set. Kasih. 1 dinar buat kamu. 1 dinar buat kamu." Nah, orang pertama udah seru, yang kerja sejam aja 1 dinar. Aku pasti dapat lebih, dia pikir seperti itu. Singkat cerita, yang lain dapat 1 dinar, 1 dinar, dan 1 dinar juga. Ketika dia dapat 1 dinar, dia mulai emosi. "Loh, saya kerja dari pagi loh. Dia cuma sejam. Aku harusnya dapat lebih daripada orang itu." Dia mulai komplain, dia mulai marah. Nah, coba perhatikan jawaban dari si pemilik kebun anggur. Dia bilang gini, "Loh Tuhan, dari awal perjanjian kita kan 1 hari 1 dinar. Aku bukannya bertindak curang, aku kasih sesuai perjanjian kita. Kalau aku pengen kasih yang lain 1 dinar juga, bukankah gak apa-apa karena ini adalah uang aku terserah mau murah hati ke siapa. Kenapa kamu malah iri hati ketika aku murah hati sama orang lain?" Apa sih pesan dari Tuhan Yesus buat kita? Tuhan Yesus mau ingetin kita, jangan sampai kamu jadi orang yang gak bersyukur. Kadang-kadang kesalahan kita merasa, "Tuhan, aku udah pelayanan lebih banyak loh dari dia. Tuhan, aku udah gereja ikut WOI lebih sering loh dari dia. Aku udah jaga kekudusan, jaga hidup lebih loh dari dia. Harusnya aku diberkati lebih dari dia. Harusnya aku lebih kaya dari dia. Harusnya anak-anakku tumbuh lebih baik dari dia. Tuhan, ini gak adil." Dan Tuhan mau ingetin, ketahuilah kamu dan orang itu sama-sama diberkati karena kasih karunia. Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan, "For you are saved by grace. Not by works so that no one can boast." Kamu diselamatkan karena kasih karunia, bukan pekerjaan baikmu. Makanya gak ada orang yang bisa memegahkan diri. Kalau misalnya kita terima apa yang kita layak terima, harusnya yang layak kita terima adalah kutuk dan bukan berkat. Kalau hari ini kita punya berkat, apapun bentuknya, berapapun banyaknya, itu adalah anugerah dari Tuhan. Makanya bersyukur dan jangan mengeluh. Amin. Yuk kita tepuk tangan yuk buat Tuhan kita yang luar biasa. Silakan boleh duduk lagi. Terima kasih Pak dibalikin. Saya udah deg-degan takut diambil. Makasih ya Pak ya. Thank you. Pemain keyboard boleh bantu saya ya. Saya tutup dengan satu cerita terakhir teman-teman semuanya. Jadi di Alkitab ada kisah yang sangat menarik. Boleh saya minta 1 orang lagi mungkin yang di mana ya yang dikorbankan? Sini boleh yuk 1 orang sini. Jadi ini cerita terakhir buat hari ini. Kalau kita lihat di kitab Kejadian ada kisah yang sangat amat unik. Yang jarang dibahas mungkin di gereja. Gimana waktu itu Tuhan kasih arahan buat Abraham. Ini ceritanya Abraham ya. Abraham, coba kamu ambil kambing, domba, lembu, burung-burung. Kamu sembelih, kamu taruh ada yang di kanan dan di kiri. Jadi itu yang dilakukan oleh Abraham. Boleh coba ambil tisunya, kita coba taruh. Ada di bagian kanan, bagian kiri. Kita coba taruh ya. Nih, bareng-bareng saya, ayo kita taruh ya. Ada yang di kanan, ada yang di kiri, kita taruh ya. Nah sekarang bagian sebelahnya, yuk kita taruh lagi. Kita taruh ya, sama-sama taruh, ayo. Oke, nah kurang lebih seperti ini yang terjadi. Jadi singkat cerita nih tumpukan-tumpukan mayat, burung-burung, kambing, domba ada di bagian kiri, bagian kanan. Dikatakan habis itu
Abraham nunggu di sana dan ketika ada burung-burung datang mau ambil sembelihan-sembelihan ini, dia usir burung-burung itu. Coba Pak, usir burung gimana usir burung? Gitu, usir burung ya, usir burung. Terus dia nunggu semakin lama, dia mulai mengantuk, dia tertidur. Coba tertidur Pak, tertidur gimana tertidur? Ya. Abraham tidurnya duduk dulu. Singkat cerita, habis itu yang anehnya seperti ini, muncullah Tuhan dalam bentuk api. Dan dikatakan Tuhanlah yang berjalan melewati tumpukan-tumpukan sembelihan ini. Aneh ya? Udah Pak berdiri lagi, keenakan. Berdiri lagi. Mungkin pas kita dengar kayak kita merasa apaan sih ini cerita aneh banget. Maknanya apa, intinya apa. Bagi kita mungkin aneh. Tapi bagi Abraham di zaman itu ini gak aneh. Ini sesuatu yang Abraham ngerti banget. Karena dia ngerti budaya atau kultur zaman itu. Zaman itu kalau misalnya ada dua bangsa, dua raja berperang, satu menang, satu kalah, atau satu menyerah. Yang akan terjadi adalah seperti ini. Raja yang menang dan bangsanya mungkin ada di sudut yang satu, bangsa yang kalah ada di sudut yang lain. Sedangkan di sini ditumpuk, tumpukan mayat orang-orang yang udah kalah dalam peperangan. Raja yang menang ini bakal bacain peraturan-peraturan kerajaannya. Dia bacain peraturan yang ada. Nah, habis itu dia bilang, oke, sekarang kalian pilih. Kalau kalian mau jadi bagian dari kerajaanku, ayo nyebrang. Yang gak nyebrang, kita akan basmi, habis. Yang mau, ayo nyebrang. Boleh nyebrang Pak. Ketika dia nyebrang, dia lihat kiri, dia lihat kanan. Sebagai peringatan buat dia, kalau dia jadi kerajaan yang baru ini, kalau dia melanggar peraturan yang udah dibacain, dia bakal mati kayak di kiri dan di kanannya. Ini yang terjadi pada zaman itu. Bisa balik lagi. Jadi ini membuat Abraham ngerti ketika ini terjadi. Abraham ngerti nih Tuhan lagi mau bikin perjanjian sama dia. Abraham akan menjadi bangsanya Tuhan nih. Kerajaannya Tuhan. Tapi Abraham ngerti juga kalau aku harus taati semua perintah Tuhan. Susah, sulit. Aku gak bisa, I cannot. Makanya dia gak nyebrang-nyebrang, dia diam aja di sana cuma ngusir burung sampai dia tidur. Tapi yang menariknya apa? Tiba-tiba Tuhan yang muncul dalam rupa api. Dan Tuhan yang menyeberang melewati tumpukan mayat itu. Dalam kata lain Tuhan lagi bilang ke Abraham, Abraham kita tetap deal. Kamu tetap jadi bangsaku, keturunanmu tetap jadi bagian keluargaku. Tapi kalau kamu atau keturunanmu melanggar, bukan kamu yang akan mati. Tapi aku yang akan mati, gantiin kamu. Dan inilah yang digenapi oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus. Ketika kita manusia udah gagal, ketika Abraham gagal, ketika Adam Hawa gagal, Kain Habel gagal, ketika Daud gagal, Salomo gagal, Tuhan kita Tuhan Yesus rela datang ke dunia ini sebagai manusia dan dia serahkan nyawanya di atas kayu salib itu untuk menebus dosa kita. Makanya sebutannya bukan Tuhan Yesus hilangin dosa, tapi Tuhan Yesus menebus dosa. Artinya kita yang bersalah, kita yang melanggar perintah, tapi Yesus yang terima upahnya gantiin kita. This is the gospel. Inilah ya arti dari Injil kekristenan yang kita pelajari. Makanya gak ada satupun alasan buat kita sombong, memegahkan diri, tinggi hati, angkuh. Kita gak layak. Yang bisa kita lakukan dalam hidup kita, cuma dengan kerendahan hati mengatakan, God, it is by your grace I am here today. Dan jalanilah hidup kita dengan kerendahan hati. Dan mendidik anak di dalam kita pelayanan. Karena ini kuncinya. Kalau seorang sombong merasa diri begitu layak, dapat berkat, layak terima pujian. Pada akhirnya dia gak bisa bangun keluarga yang bahagia. Dia gak bisa melayani dengan baik di gereja. Tapi bayangkan kalau ada orang-orang yang rendah hati kayak Yesus. Mau melayani, gak cari pujian. Melainkan terdorong oleh kasih. Kita akan lihat bagaimana keluarganya pasti begitu indah. Gerejanya begitu indah, kotanya, bangsanya pasti maju karena kehadirannya. Amin. Kita kasih tepuk tangan yuk buat Tuhan kita yang luar biasa. Saya pengen ajak kita untuk pejamkan mata. Kita mau tutup di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau hari ini Kau sudah mengingatkan kami akan betapa pentingnya kerendahan hati. Dan aku berdoa bagi setiap jemaat-Mu, sehingga mereka bisa sungguh-sungguh memegang ini dalam hati mereka. Teman-teman, jika firman ini menyentuh hatimu, boleh gak pribadi lepas pribadi, letakkan tangan kananmu di dada. Dan kita bisa ngobrol sama Tuhan, ambil waktu untuk doa. Mungkin ada berapa di antara kita selama ini kita sombong. Kita merasa kita begitu kaya karena kepintaran kita. Kita bisa katakan, Tuhan maafin aku. Atau mungkin sama ini kita kepada suami, kepada anak, kepada teman.
Kita suka menyalahkan mereka. Tapi mulai hari ini kita mulai mau berubah jadi orang yang ngakuin kesalahan. Mungkin ada beberapa di antara kita masih pilih-pilih dan mentaati firman. Ada beberapa yang sampai hari ini kita tolak, gak mau lakuin firman itu. Hari ini kita bilang, Tuhan tolong aku mau mulai taat. Jujur sama Tuhan. Ambil momen ini. Karena seperti firman-Nya, Tuhan akan memulihkan, menyucikan orang-orang yang mau sungguh-sungguh dan kerendahan hati datang kepadanya. Terus berdoa sama Tuhan. Sagi tim Praise and Worship bantu kita di dalam penyembahan. Jesus, Hallelujah. Oh Lord, Sharalabalaba, Sharalabalaba, Uralabaya Shara. Tuhan ajaib, Kau saja yang layak. Tuhan, Kau saja, hanya bagimu. Syaralabaya, ralabaya, syadaralabaya, ralabaya, ralabaya, syadaralabaya, ralabaya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Amin Tuhan. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Saya mau berdoa bagi teman-teman semua yang mau didoakan bisa angkat tangan-tangannya. Tuhan, Kau melihat setiap tangan dari anak-anak-Mu yang terangkat. Mereka yang rindu Tuhan untuk diubah hatinya. Dari hati yang batu menjadi hati yang taat. Hati yang rendah hati. Hati yang siap melayani. Aku berdoa bagi mereka semua, biarlah roh Tuhan yang jamah. Biarlah Roh Kudus yang bekerja. Agar kemanapun mereka melangkah, mereka dituntun oleh Tuhan. Di dalam mereka yang membesarkan anak, di dalam mereka yang mungkin mengasihi suami, di dalam mereka menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar mereka. Aku berdoa, biarlah Tuhan yang berikan kuasa yang selama ini mereka butuhkan. Dan biarlah lewat kehidupan mereka sungguh banyak jiwa dimenangkan. Banyak orang-orang merasakan kasih Kristus. Anak-anak mereka tumbuh menjadi anak-anak yang cinta Tuhan, cinta keluarga. Kami berkati keluarga mereka yang mungkin ada kekacauan, ada keremukan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus pemulihan terjadi. Dan biarlah pemulihan itu terjadi melalui mereka. Kau yang pimpin gereja ini, komunitas ini, woman of impact. Kami berkati setiap leader, setiap pemimpin, setiap jemaat.
Agar pribadi lepas pribadi menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami pegang janjimu, kami pegang urapanmu. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang luar biasa dan sangat baik. Dan hari ini kami mau katakan bahwa Tuhan Yesus, Jesus Christ, you are always more than enough. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya kita sama-sama katakan amin. Kita tepuk tangan yuk buat Tuhan kita yang luar biasa. Teman-teman, saya ada nulis buku rohani karena saya pertama kali bertobat karena buku Crazy Love oleh Francis Chan. Saya baca sampai 3 kali, saya sampai bagiin ke teman-teman saya 15 orang supaya mereka kenal Tuhan. Makanya saya suka nulis buku rohani sampai hari ini. Saya bawa beberapa, kalau ada yang mau bisa dapatkan ada di belakang. Saya mau kasih satu dulu giveaway buat yang mau. Ada yang mau? Yang mau? Wah, boleh silakan. Makanya duduk depan kalau gereja. Tuhan Yesus berkati. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Dan diberkatilah kesehatanmu. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, dan juga persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha Yesus Kristus datang menjemput kita kembali. Haleluya. Semua yang percaya kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.